Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Novia Khairunisa dengan NIM 190810614 dari kelas Biologi E semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran terkait keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati, yaitu siswa dapat mengubah sikap dan perilakunya untuk senantiasa menjaga keanekaragaman hayati sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Siswa dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Siswa dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya, serta siswa dapat menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Cakupan materi yang akan dibahas yaitu pengertian, manfaat dan faktor hilang, tingkat keanekaragaman hayati, dan dasar-dasar klasifikasi. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang mencakup keanekaragaman alam spesies dengan ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya pada buah durian, buah pisang, ataupun varietas mangga. Selanjutnya, ada keanekaragaman jenis, yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, dan lainnya. Dan yang terakhir, yaitu keanekaragaman ekosistem, di mana ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya, misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Tipe ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat. Ekosistem perairan atau akuatik diantaranya ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Adapun pada ekosistem darat, terdapat hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, hutan gugur, taiga, dan tundra. Manfaat dan faktor hilang keanekaragaman hayati. Manfaat dari adanya keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber sandang, sebagai sumber papan, sebagai aspek budaya, dan plasma nutfah. Adapun faktor hilang keanekaragaman hayati disebabkan oleh hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, adanya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem alamiah, di mana klasifikasi ini membentuk takson-takson yang bersifat alamiah. Dasar yang digunakan yaitu sifat morfologinya. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan atau artifisial, di mana klasifikasi ini untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik, di mana klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Dan yang terakhir ada klasifikasi sistem modern, di mana klasifikasi ini didasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia.
Cukup sekian materi video pembelajaran kali ini mengenai keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.